Ya jelas kaget. Jadi pertama saya itu kan masih baru bertugas di Malang ya sebagai pendamping para frater. Ya baru 9 bulan 15 hari. Ya karena masih baru ya saya kan punya rencana ini itu ya untuk pengembangan pembinaan para frater ya. Jadi ada rencana-rencana yang mau saya susun mau tiba-tiba Romo Provinsial memberitahu saya bahwa saya ditugaskan di sini. Nah, itu bagi saya terkaget-kaget. Pertama ya selain tadi saya masih baru 9 bulan di situ, belum buat apa-apa lah istilahnya ya. Lalu yang kedua, saya harus bertugas kembali di tempat saya 24 tahun yang lalu bertugas. Ya. Itu tidak lazim ya. Dan kalaupun saya ditugaskan di sana, bukan di sini maksud saya di MBK, bukan karena saya ini Romo yang hebat, enggak, saya biasa-biasa sekali dan bahkan mungkin gak terlalu terkenal ya, kecuali di OMK pada saat itu atau Mudika pada saat itu. Tapi di kalangan umat nggak terlalu, karena saya hanya 2 tahun ya, 2 tahun itu waktu yang singkat. Dan kemudian saya dipindahkan tugas di Malang di paroki Andreas Tidar. Sehingga ketika mendengar itu, loh kenapa saya itu ya? Kenapa saya? Kenapa nggak orang lain? Saya sempat tawar-tawar kayak gitu ya. Kan ada yang lebih hebat, lebih pintar kayak gitu. Tapi Provinsial menjawab tidak ada orang ya, tidak ada orang ini karena Romo Kus meninggal perlu ada pengganti secepatnya. Loh, saya katakan kan ada yang dari Sumatera atau dari Flores gitu ya. Tapi beliau mengatakan kami nggak berani memberikan itu. Terus ya pokoknya saya jadi sempat 2 kali saya itu tawar-menawar gitu, tapi beliau lalu memutuskan itu hasil keputusan konsilium ya Romo yang harus berangkat ya. Ya sudah, saya taat untuk melakukan hal itu walaupun saya tahu bahwa tugas di paroki Tomang Gereja MBK ini tidak mudah. Pengalaman 24 tahun yang lalu itu sudah membuktikan hal itu ya. Saya waktu itu masih muda tapi juga cukup kewalahan juga. Apalagi saya yang sudah usianya 56 yang secara fisik dan mungkin juga kemampuan untuk menangkap sesuatu itu sudah mulai berkurang, harus bertugas di kota Jakarta, kota metropolitan yang memang tuntutannya itu dan permasalahannya itu lebih besar daripada paroki yang di daerah itu. Jadi itu yang saya rasa suatu mimpi karena saya memang nggak pernah membayangkan untuk kembali lagi ke sini. Perbedaannya ya kalau sebelum ada media sosial orang bisa langsung berinteraksi dengan orang lain ya, tatap muka itu lebih banyak, kumpul-kumpul itu lebih banyak ya, begitu. Sementara dengan adanya media sosial memang di satu sisi orang yang jauh menjadi dekat ya, dan kemudian informasi bisa langsung cepat ditangkap. Tetapi dari segi kehadiran fisik dengan orang lain itu menjadi kurang ya. Jadi suasana kehangatan persaudaraan itu tidak langsung dirasakan gitu. Itu memang kekurangannya di situ. Jadi ada plus minusnya memang. Jadi menurut saya media sosial itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita kuasai ya, karena ini zamannya ya, apalagi zaman milenial ya. Mau tidak mau harus kita kuasai supaya kita tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan zaman ya, mau nggak mau. Tetapi kita juga harus bijaksana kapan kita menggunakan media sosial, kapan kita menggunakan sarana yang mungkin dalam tanda kutip adalah tradisional ya, yaitu pertemuan langsung ya, pertemuan langsung dengan umat, dengan orang lain, dengan komunitas-komunitas, supaya suasana persaudaraan, keakraban itu bisa tetap terjalin ya. Ini penting terutama untuk generasi tua yang selama ini memang sudah terbiasa ya dengan pertemuan langsung, kontak langsung itu. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang ketika media sosial ini begitu gencar ya, digunakan di dalam sarana komunikasi.
Mereka tidak lagi menemukan kehangatan perjumpaan dengan orang lain, ya. Informasi yang mereka bisa baca dengan pelan-pelan, lalu mereka coba cecap-cecap isinya, itu tidak lagi mereka dapatkan, ya. Ditambah lagi mereka gagap teknologi, jadi mereka sulit untuk mengakses itu semua. Akibatnya mereka semacam ketinggalan informasi, ya. Perkembangan-perkembangan yang ada di paroki, bahkan dengan romo parokinya pun mereka tidak mengenal, ya, karena semuanya harus diakses lewat media sosial, sementara mereka ya gaptek.